Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS pada tahun 2024. Di mana soal yang saya bahas ini adalah soal FR, soal asli pada tahun kemarin, dan ini kemungkinan bisa saja muncul kembali pada tahun ini. Ini karena sesuai dengan kisi-kisi penerimaan RB ya. Ini terupdate ya teman-teman. Oke, kita bahas untuk soalnya yang pertama. Tapi sebelum itu teman-teman harus ingat dulu untuk yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel saya terlebih dahulu ya. Jadi kita mulai ya untuk bahas soal yang pertama. Aktualisasi kepemimpinan bela negara salah satunya dapat dilakukan dengan cara A. Kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. B. Kemampuan untuk menjadi wadah aspirasi warga negara. C. Mewujudkan situasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang kondusif. D. Mengawal upaya pencapaian tujuan nasional. E. Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup bangsa dan NKRI. Oke, kita bahas ya, ini aktualisasi kepemimpinan bela negara. Itu dapat dilakukan, ini ada 3 cara. Yang pertama, kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Kemudian yang kedua, menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Dan yang terakhir, mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Itu adalah aktualisasi kepemimpinan. Dari ketiga tersebut yang termasuk itu adalah yang A ya teman-teman, kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok. Tuh ya, jadi jawabannya yang A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salah satu perwujudan kesadaran dari aksi nasional bela negara adalah semangat mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, yang berfungsi sebagai titik-titik nilai-nilai dasar bela negara. A. Pengungkit. B. Pendorong. C. Pendukung. D. Penggenap. Atau E. Pemersatu. Oke, ini salah satu perwujudan kesadaran dari aksi nasional bela negara itu adalah semangat mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, yang berfungsi sebagai, yang paling tepat itu adalah penggenap nilai-nilai dasar bela negara. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya yang D ya teman-teman. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan cerminan dari salah satu nilai dasar bela negara, yakni nilai A. Cinta tanah air. B. Kesadaran berbangsa dan bernegara. C. Rela berkorban bagi bangsa dan negara. D. Setia kepada Pancasila. Atau E. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Oke, bagaimana nilai-nilai dasar bela negara ini ya teman-teman? Oke, untuk cerminan sikap dari salah satu nilai bela negara itu semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini ada beberapa ya teman-teman dalam mewujudkannya. Yang pertama itu tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Ini berarti kalau dilihat di sini untuk pilihan jawabannya ada ya. Ini jawabannya udah ketemu yang E. Tapi selain itu, ini ada beberapa lagi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Yang kedua, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperjuangkan kedaulatan rakyat dan HAM ya. Kemudian yang keempat, mempraktikkan clean and good governance dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kelima, menerapkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 1945. Dan yang terakhir, yang keenam, memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan rakyatnya. Itu salah satu wujud ya untuk mencerminkan nilai dasar bela negara. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara adalah titik-titik. A. Nilai sebagai bangsa pejuang. B. Nilai yang terkandung dalam Sabta Marga. C. Nilai gotong royong. D. Nilai kekeluargaan. E. Nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit. Oke, ini nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara ya.
yang perlu teman-teman ketahui ini ada 5 ya. Yang pertama, nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian nilai yang terkandung dalam Sabta Marga Sumpah Prajurit dan Doktrin TNI. Kemudian nilai sebagai bangsa pejuang. Oke. Kemudian nilai gotong royong dan nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Oke, dari beberapa pilihan tadi dari tersebut ini yang bukan kira-kira yang mana? Tadi nilai bangsa perjuangan ada ya, pejuang. Kemudian nilai yang terkandung Sabta Marga tadi ada ya. Oke, Sabta Marga ada. Kemudian nilai gotong royong juga ada. Kemudian nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit tadi yang sama dengan Sabta Marga, yang tidak ada itu adalah nilai kekeluargaan. Tadi tidak saya bacakan ya. Nah, itu jadi kecualinya atau bukannya itu yang D, nilai kekeluargaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI. Sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan adalah pengertian dari salah satu sistem pertahanan dan keamanan semesta, yakni A. Kesemestaan, B. Kewilayahan, C. Kerakyatan, D. Kegentingan, atau E. Kenegaraan. Oke, ini untuk yang perlu teman-teman ketahui mengenai sistem pertahanan dan keamanan ini yang bersifat semesta bercirikan sebagai ada 3. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Itu yang pengertian kerakyatan ya. Oke. Kemudian yang kesemestaan. Yang kedua, kesemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, ini yang sesuai dengan pernyataan di atas ya, ini berarti itu adalah kewilayahan. Nah, kegentingan itu nggak ada, terus kenegaraan itu juga bukan ya. Jadi ada 3 ya, ada kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Oke, yang paling tepat itu adalah kewilayahan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Konsepsi yang mengandung makna sebagai konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan dalam rangka mewujudkan geopolitik Indonesia adalah A. Konsepsi ruang, B. Konsepsi wilayah, C. Konsepsi politik, D. Konsepsi frontier, atau E. Konsepsi Nusantara. Oke, di sini untuk teori geopolitik ya. Geopolitik Indonesia itu adalah doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Ini ada unsurnya, itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada konsepsi ruang, yang kedua ada konsepsi frontier, yang ketiga ada konsepsi politik kekuatan, dan yang terakhir konsepsi keamanan negara dan bangsa. Oke, itu ya. Ini mengandung makna sebagai konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan ya. Ini yang mana? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, konsepsi ruang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Ini berarti bukan ya. Kemudian yang kedua, konsepsi frontier. Nah, ini kita bukan ya. Konsepsi frontier yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Ini kata kuncinya tadi kebutuhan dan lingkungan. Berarti ini ya, jawabannya adalah konsepsi frontier. Oke, kita bahas lagi yang 2 lagi. Konsepsi kekuatan politik kekuatan yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Tuh. Kemudian yang terakhir konsepsi keamanan negara dan bangsa yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Itu ya.
mengenai konsepsi geopolitik Indonesia. Jadi jawaban yang tepat itu adalah konsepsi frontier. Oke, mungkin hanya itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk teman-teman silahkan sekarang mungkin sudah bisa teman-teman cek di website CPNS-nya, mungkin ada beberapa info yang bisa teman-teman cek mengenai informasi di mana teman-teman mungkin bisa memilih ada kuotanya, ya silahkan teman-teman cek secara berkala, karena pemerintah juga secara berkala mengupdate atau memperbarui informasi tersebut, ya. Jangan lupa teman-teman untuk terus berdoa dan terus berusaha berikhtiar dengan cara belajar yang dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan teman-teman lolos pada tahun ini sebagai CPNS, sebagai PNS ya, tahun 2024. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.